Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di tengah rimba sejarah Nusantara, di tanah Kediri yang kuno, tersebutlah seorang Raja Agung, Prabu Jayabaya. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi cahaya yang menembus zaman. Dikenang sebagai penguasa bijak dan pemilik penglihatan jauh ke masa depan. Dari balik meditasinya, lahirlah ramalan. Bukan sembarang ramalan, tapi potret waktu yang akan datang, termasuk bayangan tahun yang sedang kita tapaki ini, tahun 2025. Dalam kabut waktu dan bisikan leluhur, nama Prabu Jayabaya menggema dari lorong sejarah Nusantara sebagai raja bijak dari Kerajaan Kediri. Ia bukan saja penguasa, tetapi juga peramal agung yang konon telah menyingkap tabir masa depan jauh sebelum zaman ini bergulir. Di antara ramalan-ramalannya yang paling misterius dan menggetarkan, tersimpan satu nubuat yang terus diperbincangkan lintas generasi, yaitu akan datang seorang pemimpin yang membawa wahyu. Ramalan itu berbunyi samar, namun kuat maknanya. Kelak akan datang seorang pemimpin yang bukan sekedar raja, tapi yang membawa wahyu dari langit. Ia akan mengangkat rakyat dari penderitaan, menegakkan keadilan, dan menata kembali bumi Nusantara yang porak-poranda. Figur ini disebut-sebut sebagai Ratu Adil, sosok yang melampaui batas duniawi. Bukan hanya kuat secara politik, tetapi memiliki kebijaksanaan dan petunjuk ilahi, wahyu yang membuatnya berbeda dari para penguasa biasa. Jayabaya menggambarkannya sebagai pemimpin yang muncul di tengah kekacauan, ketika bumi Jawa mengalami zaman edan, moral merosot, dan rakyat hidup tertekan. Konon pemimpin ini akan datang secara tak terduga, bukan dari golongan elit, namun dari kalangan rakyat biasa. Tetapi walaupun begitu, ia membawa cahaya perubahan. Kedatangannya bukan semata urusan dunia, tapi bagian dari takdir besar Nusantara yang disebut dalam istilah kuno, Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan kembali bersuara. Di masa kini, nubuat ini sering ditafsirkan ulang, digunakan sebagai simbol harapan dan kadang sebagai senjata politik. Ramalan Jayabaya dikenal luas di kalangan spiritualis dan budayawan Jawa. Ia diyakini mendapatkan ilham dari petapa-petapa tua, dari wahyu langit, bahkan dari bisikan alam semesta sendiri. Dalam kidung dan tembang Jawa kuno, ia menyusun ramalan dalam bahasa simbol, sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan dari generasi ke generasi. Salah satu bait paling terkenal berbunyi, "Zaman edan bakal teko, wong urip kudu eling lan waspodo. Zaman gila akan datang, orang hidup harus sadar dan waspada." Lalu dalam bait lain ia menyebut, "Nusantara bakal owah, sakwise remuk redam, bakal ono satrio piningit sinisihan wahyu. Nusantara akan berubah, setelah kehancuran akan datang pemimpin tersembunyi yang membawa wahyu." Sejak dahulu, banyak ramalan Jayabaya yang dianggap terbukti. Ia menyebut datangnya bangsa kulit putih ke Nusantara yang ditafsirkan sebagai kedatangan Belanda. Ia menggambarkan kereta tanpa kuda yang kini bisa diartikan sebagai mobil serta perahu terbang yang hari ini kita kenal sebagai pesawat. Ramalannya tentang dua perang besar pun terbukti, yaitu melalui Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ia bahkan menggambarkan munculnya teknologi dan hilangnya nilai spiritual dalam kehidupan manusia.
Kini kita sedang berada di tahun 2025. Dunia tak henti diguncang. Pandemi, konflik, perubahan iklim, polarisasi sosial. Apakah ini yang dimaksud dengan remuk redam sebelum datangnya pemimpin yang membawa wahyu? Menurut sebagian penafsir spiritual Jawa, tahun 2025 adalah gerbang, bukan kiamat, tapi masa peralihan dari kekacauan menuju pencerahan. Ramalan menyebut bahwa di masa ini manusia akan diuji, apakah akan tetap tenggelam dalam materialisme dan egosentrisme, atau kembali pada akar spiritual dan kebijaksanaan alam. Tahun 2025 diyakini sebagai waktu di mana sang Satrio Piningit akan muncul. Tapi siapakah dia? Apakah dia seorang tokoh? Ataukah dia seorang pemimpin? Atau justru kesadaran kolektif umat manusia? Ramalan Jayabaya tetap relevan karena berbicara tentang kesadaran, bukan hanya peristiwa. Ia tidak menunjuk tanggal atau angka, tapi nilai-nilai universal. Kehancuran akibat keserakahan, kebangkitan melalui kejujuran, dan penyembuhan lewat keselarasan. Di era digital ini, informasi membanjir, tapi Jayabaya sudah mengingatkan. Zaman edan adalah zaman di mana orang baik memilih diam karena jujur dianggap bodoh. Disinilah pesan Jayabaya kembali bergaung. Kita harus tetap eling dan waspada. Jayabaya mungkin telah tiada berabad-abad lalu, namun suaranya masih menggema. Ia bukan hanya meramal, tapi mengajak kita berkaca. Apakah kita hidup dengan nilai? Apakah kita berjalan bersama kebenaran? Ramalan Jayabaya adalah cermin zaman. Tahun 2025 bukan akhir dari segalanya, tapi panggilan untuk menyadari bahwa masa depan adalah hasil dari pilihan hari ini. Kita semua bisa menjadi bagian dari Satrio Piningit jika kita hidup dengan kejujuran, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap sesama dan juga bumi. Jayabaya telah berbicara, kini giliran kita untuk menjawabnya. Apakah masa keemasan itu akan dapat kita raih? Tentunya kita sendirilah yang akan menentukannya. Terakhir, sebagai penutup video ini, kita tidak diharuskan mempercayai ramalan, tapi kita bisa menerimanya sebagai kekayaan seni budaya, peninggalan leluhur yang tetap kita bisa lestarikan. Pesan-pesan itu juga bisa kita jadikan sebagai cambuk harapan untuk menggapai kemajuan bersama. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.